Selamat datang kepada mahasiswa tingkat 1 D3 Keperawatan Lawang. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai obat antiinflamasi atau obat anti peradangan. Ini merupakan bagian dari perkuliahan farmakologi. Jadi nanti setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa bisa mereview kembali, mengingat kembali proses inflamasi yang terjadi di dalam sel, dan juga bisa menjelaskan farmakokinetik dan farmakodinamik obat antiinflamasi. Nah, ini saya ingin mereview kembali. Jadi setiap kita membahas mengenai obat farmakologi, obat golongan obat tertentu, maka yang kita bahas itu adalah farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Jadi ketika obat itu masuk ke dalam tubuh, maka proses yang terjadi terhadap obat tersebut dinamakan farmakokinetik. Jadi farmakokinetik itu ada 4 tahap, sebenarnya ada 5. Yang tahap 0 itu yaitu dinamakan biofarmasetik. Contohnya ketika kita minum obat tablet, maka obat itu akan dipecah dan kemudian menjadi solution atau larutan. Kemudian itu akan melepaskan senyawa kimia obat sehingga nanti bisa diabsorpsi di lambung. Jadi yang pertama itu biofarmasetik, yang kedua itu absorpsi. Absorpsi itu adalah proses bagaimana obat itu masuk ke dalam pembuluh darah untuk nanti masuk ke sirkulasi sistemik. Jadi misalnya obat oral, itu kan obat yang diminum itu nanti diabsorpsi di usus halus, kemudian nanti akan masuk melalui vena mesenterika, nanti masuk melalui vena porta hepatica, baru ke nanti melalui vena cava baru masuk ke jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh. Sementara itu distribusi itu menggambarkan bagaimana obat itu dialirkan atau dikirimkan ke seluruh tubuh melalui darah untuk mencapai target selnya, di mana obat itu nanti akan bekerja. Metabolisme atau biotransformasi itu proses obat itu dirubah menjadi bentuk tidak aktif atau aktif. Jadi sebagian besar obat itu nanti di metabolisme di hati menjadi bentuk tidak aktif. Tapi ada juga yang di metabolisme menjadi bentuk aktifnya. Kemudian yang keempat itu adalah ekskresi. Jadi obat yang sudah di metabolisme menjadi bentuk tidak aktif itu harus dikeluarkan keluar dari tubuh melalui urin misalnya, atau feses, atau misalnya keringat. Nah, kenapa kita itu penting? Jadi kenapa kita itu penting untuk memahami absorpsi? Jadi seperti ini, misalnya obat yang diabsorpsi melalui lambung atau melalui usus itu kan nanti akan masuknya ke pembuluh darahnya lewat vena mesenterika, masuk dulu ke masuk dulu ke hepar. Nah, di hati itu obat itu akan mengalami metabolisme untuk menjadi bentuk yang tidak aktif. Jadi sebagian besar obat itu akan terbuang di hepar. Itu namanya efek lintas pertama. Ketika dia mencapai mencapai pembuluh darah di jantung untuk dialirkan ke sistemik, ke pembuluh darah sistemik, maka dosis obat itu akan jauh berkurang karena sudah di metabolisme di hati terlebih dahulu. Karena itu obat yang diberikan melalui oral itu biasanya dosisnya lebih tinggi daripada obat yang diberikan secara intravena, misalnya langsung ke pembuluh darah. Jadi itu harus diingat, maksud saya begini, ketika kita memberikan misalnya sama-sama tablet paracetamol 1000 mg lewat oral, itu nanti yang akan berefek atau akan masuk ke dalam pembuluh darah itu hanya misalnya 30-50%. Karena sebagian besar obat itu nanti akan masuk dari usus, itu masuk dulu ke hepar menjadi bentuk tidak aktif, baru bisa masuk ke jantung melalui melalui vena cava inferior, masuk ke atrium, baru bisa didistribusikan ke seluruh tubuh untuk mencapai target selnya. Sementara kalau misalnya paracetamol itu ada yang bentuknya seperti infus 100 cc, langsung kita berikan melalui intravena, maka 1000 mg itulah yang akan masuk ke pembuluh darah dan akan mempunyai efek. Karena itu obat yang diberikan secara intravena itu akan mempunyai efek kerja yang lebih cepat dan juga dosisnya lebih, dan efeknya itu lebih kuat karena dosisnya itu maksimal. Seperti itu. Jadi bukan berarti obat yang lewat intravena itu lebih bagus, bukan lebih bagus karena dosisnya memang
tidak mengalami pengurangan dari yang awal, dan juga cepat karena langsung masuk ke pembuluh darah. Nah, ini nanti diperhatikan ketika kita memberikan obat melalui rute yang 4 oral. Ini farmakokinetik, kemudian farmakodinamik. Jadi farmakodinamik itu menjelaskan apa efek obat tersebut dan bagaimana efek itu bisa terjadi. Jadi ketika sudah menjalani distribusi, terus obat itu sampai ke target selnya, maka di dalam sel itu, di membran selnya itu ada reseptor. Obat akan berikatan dengan reseptor sehingga akan menghasilkan efek yang dihasilkan. Nah, secara umum efek obat itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu stimulasi, artinya adrenalin. Maksud saya contohnya adrenalin. Contoh ketika kita memberikan suntikan adrenalin, maka adrenalin ini akan berikatan dengan reseptor adrenergik alfa maupun beta. Efeknya dia akan menstimulasi, meningkatkan tekanan darah misalnya, seperti itu. Nah, lagi ada obat yang mendepresi, contohnya barbiturat. Barbiturat ini ketika diberikan dia akan berikatan dengan reseptornya di sistem saraf pusat. Berikatan dengan reseptor GABA, mendepresikan dia akan mendepresikan impuls saraf sehingga misalnya jadi lebih tenang atau tertidur. Contoh obat yang mempunyai efek depresi atau menurunkan itu contoh lainnya adalah omeprazol. Dia akan menurunkan produksi asam lambung, ya. Terus golongan obat yang selanjutnya itu replacement, contohnya insulin. Pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, hormon insulinnya itu kan tidak bisa dihasilkan, misalnya pada diabetes tipe 1. Karena sel pankreasnya rusak, maka insulin tidak bisa diproduksi, maka diberikanlah insulin replacement. Jadi bisa disuntikan melalui subkutan, itu namanya obat yang berfungsi sebagai replacement, ataupun iron. Iron itu tablet besi, itu berfungsi sebagai replacement, menggantikan. Nah, cytotoxic action ini obat yang berfungsi ketika masuk ke dalam tubuh itu efeknya itu menyerang parasit atau sel kanker tanpa merusak tubuh manusia. Contohnya misalnya antibiotik, dia masuk ke dalam tubuh, itu efeknya nanti menyerang mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Jadi itu ya, secara garis besar efek obat itu dibagi menjadi 4, sebagai stimulasi, depresi, replacement, ataupun cytotoxic action. Nah, ini tadi yang sudah saya bahas sekilas. Jadi kita harus mengetahui farmakokinetik karena terutama obat-obat yang diberikan secara oral itu akan mengalami efek lintas pertama, atau apa istilahnya itu saya lupa, yang artinya bahwa dosis obat itu akan jauh berkurang ketika udah sampai ke sirkulasi sistemik untuk distribusikan ke seluruh tubuh dan mencapai sel targetnya. Karena ini dari vena mesenterika dia akan masuk ke vena porta. Vena porta yang akan masuk ke sirkulasi hepatik. Kita tahu bahwa hepar, saya harap sudah masuk ke pelajaran anatomi fisiologi membahas tentang anatomi fisiologi saluran pencernaan dan hepar sebagainya. Jadi kita tahu bahwa fungsi hepar itu adalah menetralisir racun, memetabolisme racun untuk supaya tidak berbahaya bagi tubuh. Nah, obat itu kan pada dasarnya racun. Nah, ketika masuk ke dalam hepar, sebagian besar itu akan dimetabolisme menjadi bentuk tidak aktif. Sehingga ketika vena hepatika ini masuk ke jantung melalui vena cava inferior, maka obat yang tersisa yang aktifnya itu tinggal sedikit, sehingga nanti dosis obat yang akan mencapai target selnya akan jauh berkurang daripada ketika obat itu, jenis obat yang sama diberikan melalui langsung ke pembuluh darah. Ini nanti dipelajari bagaimana, nanti dipelajari di anatomi fisiologi, sirkulasi darah itu dari mana ke mana. Jadi sebagian besar misalnya, kalau misalnya dari paru, itu akan masuk ke jantung melalui vena pulmonari masuk ke atrium kiri. Nah, tapi kalau dari usus itu tidak ada vena yang langsung ke jantung. Jadi vena itu pembuluh darah yang balik, yang menghantarkan aliran darah balik ke jantung, itu tidak ada. Karena secara anatomi vena dari usus itu akan masuk ke
akan masuk ke hepar, sehingga zat-zat maupun nutrisi itu akan dimetabolisme di hepar dulu sebelum masuk ke dalam pembuluh darah sistemik seperti itu. Nah, ini kita mulai masuk kepada bahasan tentang anti-inflamatori atau anti peradangan. Jadi ini ada contoh kasus. Jadi laki-laki 28 tahun mengeluh nyeri kaki karena terjatuh dari motor. Ada luka memar. Nah, diberikan ibuprofen untuk mengurangi nyerinya itu 3 kali 400 mg PO. PO itu per oral. 3 kali artinya dalam sehari 3 kali frekuensinya 400 mg. 400 mg dosis obatnya. Jadi ada ibuprofen yang satu tabletnya berisi 400 mg, ada juga yang 200 mg. Jadi ketika nanti saudara punya ibuprofennya yang 200 mg per tablet, maka harus diberikan 2 tablet. Jadi 3 kali setiap ngasih harus 2 tablet. Kalau ibuprofennya yang 200 mg. Tapi kalau yang kita punya ibuprofen yang 400 mg, maka diberikan 1 tablet. Seperti itu ya. Jadi nanti memang ini ada materi khusus mengenai perhitungan obat. Nanti mungkin minggu keempat itu ada perhitungan obat. Ya. Dan pemberian obat harus diberikan dengan prinsip 6 benar. 6 benar itu apa saja? Ya, pasti sudah diberikan pada minggu lalu. Nah, jadi sekarang kita akan membahas mengenai farmakodinamik dan farmakokinetik ibuprofen. Jadi ibuprofen ini merupakan golongan dari anti-inflamatori NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug. Apa itu? Nanti kita bahas. Nah, ini untuk mereview sedikit saja. Ini nanti juga akan sistem pertahanan tubuh, fisiologisnya, anatomisnya itu akan dibahas lebih mendalam di mata kuliah anatomi fisiologi atau ilmu biomed dasar. Ya, tapi ini saya membahas sedikit karena berhubungan dengan inflamasi. Kita kan akan membahas tentang obat antiinflamasi. Nah, inflamasi atau respon inflamasi itu merupakan bagian dari pertahanan tubuh sebenarnya. Jadi pertahanan tubuh itu sebagian besar dibagi menjadi dua, yaitu pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh yang didapat atau pertahanan tubuh yang adaptif. Nah, bagian dari pertahanan tubuh alami itu ada yang first line defense, artinya lini pertama seperti kulit. Itu kan kulit yang utuh akan mencegah mikroorganisme masuk, membran mukosa juga. Terus sekresi dari membran mukosa itu mengandung mukus atau mengandung zat yang bisa membunuh patogen-patogen tertentu. Nah, yang menjadi bagian dari sistem pertahanan tubuh alami, lihat ini adalah respon inflamasi. Jadi ketika ada luka atau ada invasi mikroorganisme, itu tubuh akan merespon dengan respon inflamasi supaya lukanya sembuh atau mikroorganismenya mati. Seperti itu. Nanti kita bahas respon inflamasi itu seperti apa. Nah, ini jadi ini menghalangi ya. Saya taruh di mana? Di sini mungkin. Ya, jadi inflamasi bagian pertahanan tubuh yang non-spesifik terhadap infeksi yang masuk ataupun semua jenis injury. Jadi kalau kita ketusuk atau tergores itu akan ada respon inflamasi untuk supaya pendarahan itu berhenti. Nanti kita bahas. Tanda-tanda inflamasi ini tumor artinya bengkak, kolor itu artinya merah, ya, dolor itu artinya nyeri, rubor itu artinya apa? Rubor bau ya, rubor itu bau, kolor itu artinya panas, dan fungsiolesa gangguan fungsi. Nanti kita baca lagi ya. Kolor itu kalor maksudnya ya, bukan kolor. Kalor itu panas. Nah ini ketika ini saya nanti dibaca lagi lebih mendetail. Jadi ini injurious agent ketika ada agen yang menyebabkan injury, misalnya trauma atau misalnya infeksi. Jadi sel itu kan ada di dalam tubuh, yang ada di dalam tubuh itu juga sel, ada yang di permukaan itu juga sel. Jadi sel itu bagian terkecil dari makhluk hidup itu sel. Jadi kalau di dalam mikroskop, bagian terkecil dari kulit ini waktu itu adalah sel kulit. Ya, ketika ada agen yang menyebabkan injury, sel itu rusak, membran selnya itu rusak. Jadi sel itu kan terdiri dari membran sel dan inti sel. Nanti ada organel-organel di dalamnya. Nah, ketika ada
agen yang menyebabkan kerusakan, maka membran selnya rusak akan dilepaskan zat-zat ini, kinin, histamin, dan agen kimia lain yang merupakan kita bilangnya mediator inflamasi. Nah, pelepasan histamin terutama ini akan menyebabkan histamin ketika dia dilepaskan oleh membran sel yang rusak ke seluruh tubuh, kan nanti dilepaskannya masuk ke pembuluh darah tuh. Nah, ini akan menyebabkan satu, pembuluh darahnya melebar, dilatasi. Nah, ketika dilatasi pembuluh darah, misalnya dilatasi pembuluh darah ke area yang misalnya di tangan, ada dilatasi pembuluh darah di area sini, itu kan berarti peningkatan aliran darah ke sana. Dilatasi itu pembuluh darahnya melebar, kalau kontriksi itu pembuluh darahnya mengecil. Nah, ketika ada dilatasi, kan berarti aliran darahnya bertambah. Nah, aliran darah yang bertambah itu akan menimbulkan panas dan juga kemerahan. Makanya salah satu tanda infeksi itu adalah kalor atau panas. Terus yang kedua, apa namanya? Ini ya, panas tandanya. Ya, panas. Oke. Yang kedua, zat-zat kimia ini, histamin, kinin itu juga akan menyebabkan kapiler itu menjadi leaky. Leaky itu adalah kayak bocor gitu. Jadi membran kapiler itu kan harusnya dia permeable, semi permeable. Nah, ketika ada semi permeable artinya ada zat yang bisa masuk, ada yang tidak. Jadi selektif. Nah, ketika ada mediator ini, maka menjadi leaky atau bocor. Nah, itu akan menyebabkan cairan itu keluar ke ekstraseluler, ke interstisialnya. Dia akan keluar ke interstisial sehingga menyebabkan edema. Edema sehingga menjadi nyeri dan swelling. Ya, makanya salah satu tanda inflamasi itu adalah apa tadi? Nyeri ya, adalah nyeri. Dolor, nyeri. Dan tumor swelling. Karena itu, karena membran kapilernya yang harusnya dia normal, dia menjadi lebih bocor, sehingga cairannya keluar ke interstisial, sehingga jadi terjadi edema. Jadi nanti saya harap sudah belajar mengenai bagian struktur terkecil dari sel. Jadi sel itu dilindungi oleh membran sel. Nanti di antara sel-sel ada jaringan interstisial atau ruangan interstisial, ruangan di antara sel. Nah, ketika terjadi terjadi inflamasi karena selnya itu membran selnya bocor, maka cairannya keluar ke interstisial sehingga menyebabkan edema atau swelling atau tumor. Oke, selanjutnya mediator kimia ini juga akan merangsang sel darah putih seperti neutrofil, monosit untuk datang atau untuk masuk ke area injury dan menyebabkan melakukan memfagositosis atau memakan tisu-tisu yang mati, jaringan yang mati. Terus kalau ada patogen di sana juga di fagositosis, artinya dilawan sehingga nanti akan terjadi proses healing. Yang ini ya, atau proses penyembuhan. Nah, ini secara lebih tadi itu lebih kompleks, sekarang secara lebih simple aja. Ketika ada cedera jaringan atau cedera sel, di sini lebih cocok adalah cedera sel. Jadi sel itu bisa cedera, bisa karena agen fisik, misalnya tergores atau terbentur, bisa juga karena infeksi dari patogen atau mikroorganisme. Nah, ketika terjadi cedera jaringan atau cedera sel, maka membran sel itu akan rusak. Nah, membran sel itu kan terdiri dari lapisan fosfolipid. Nanti dipelajari lagi di mata kuliah anatomi atau kalau sudah diberikan nanti diingat-ingat lagi. Jadi membran sel itu terdiri dari lapisan fosfolipid. Nah, ketika cedera, membran selnya kan rusak. Nah, ketika membran sel rusak, ini akan ada enzim fosfolipase A2 namanya. Ini akan merubah fosfolipid yang ada dalam membran sel itu menjadi asam arakidonat yang ini. Nah, asam arakidonat akan meningkatkan pengeluaran prostaglandin. Prostaglandin inilah yang merupakan mediator kimia atau mediator inflamasi, karena prostaglandin ini nanti akan merangsang reseptor nyeri dan menimbulkan nyeri atau dolor.
Nah, perubahan asam arakidonat menjadi prostaglandin itu nanti akan dibantu oleh enzim namanya COX-1 dan COX-2. Saya uh, saya harap sudah mereview kembali tentang enzim. Enzim ini juga kita sudah pelajari di bangku SMA ya, kalau di mata kuliah biologi kalau nggak salah. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika ada cedera sel, maka membran selnya rusak. Membran sel yang rusak itu lapisan fosfolipidnya oleh enzim fosfolipase akan berubah menjadi asam arakidonat. Nah, asam arakidonat ini akan dirubah menjadi prostaglandin oleh enzim COX-1 dan COX-2 nama enzimnya, atau siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2. Nah, prostaglandin inilah yang merupakan mediator yang aktif yang menyebabkan nyeri karena dia bisa merangsang reseptor nyeri atau reseptor nociceptor di apa namanya di yang ada di di sel. Nah, asam arakidonat ini juga akan merangsang pengeluaran leukotrin dan aktivasi neutrofil. Ini merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh ya, neutrofil dan leukotril. Neutrofil ini merupakan bagian dari sel darah putih. Ini nanti berfungsi fagositosis, artinya dia memakan jaringan-jaringan yang mati atau sel-sel yang mati, ada debris dan juga patogen, sehingga nanti akan terjadi penyembuhan. Seperti itu. Ya. Jadi karena tadi respon inflamasi itu merupakan bagian dari respon pertahanan tubuh, karena pada akhirnya terjadi pelepasan debris dan tempat debrisnya itu dilepas terus di fagositosis, patogennya di fagositosis atau dimakan sehingga terjadi penyembuhan. Nah, tapi respon inflamasi itu juga tidak terlalu berlebihan atau tidak dikontrol, karena respon inflamasi yang tadi walaupun merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh itu juga menyebabkan pengeluaran prostaglandin yang ini, dan itu menyebabkan nyeri ya. Jadi inilah yang nanti akan yang akan diatasi oleh obat NSAID, nyerinya ini.